Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam rahayu, salam sejahtera, salam salam, salam Pancasila. Perkenalkan, di sini saya Isri Ilma Aris dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 21030174086. Saya berasal dari Kediri, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat sendiri menurut René Descartes tahun 1590 sampai 1650 dari segi etimologi berasal dari dua kata yaitu philos dan sophia. Philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya bijaksana. Di sini berarti filsafat memiliki arti secara dari segi etimologi yaitu cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Ciri-ciri filsafat yang pertama ada koheren, yang kedua rasional, yang ketiga holistik, dan yang keempat memberi visi. Fungsi filsafat sendiri ada tiga, yaitu satu, fungsi memberi jawaban, dua, fungsi perangkat dan pemersatu, dan yang ketiga, fungsi kebenaran. Dasar yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai filsafat bangsa yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila, yang kedua epistemologis Pancasila, dan yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila menurut Aristoteles tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi mengatakan ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Subjeknya adalah manusia yang berlandaskan Pancasila. Lalu selanjutnya landasan epistemologi Pancasila menurut C.F. Ferrier 16 Juni 1808 sampai 11 Juni 1864 mengatakan epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Aspeknya sendiri ada penalaran, penghayatan, dan kesusilaan. Selanjutnya, landasan aksiologis Pancasila menurut Theodor Bramel 20 Januari 1904 sampai 1987 mengatakan filsafat sendiri cabang ilmu yang menyelidiki mengenai emosional, etika, dan politik. Inti dari semua Pancasila merupakan filsafat bangsa yang menjadi batu tumpuan atau fundamental sebagai segala sumber hukum yang tidak menerima paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologinya. Dengan alasan secara formal konstitusional, secara potensial, secara praktis, secara psikologis, dan kultural. Nilai dasar Pancasila sendiri bersifat tidak tetap dan terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Lalu, dalam Pancasila sendiri ada 5 sila. Sila pertama berlambangkan bintang yang artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Sila kedua berlambangkan rantai. Nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Sila ketiga berlambangkan pohon beringin. Ini mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Sila keempat berlambangkan kepala banteng. Di sini memiliki arti bahwa negara kita menggunakan prinsip demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan legislatif seperti DPR. Lalu sila kelima berlambangkan padi dan kapas. Di sini mengandung arti bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Pancasila sebagai sistem filsafat, dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di sini memiliki arti Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara artinya semua aturan kehidupan hukum kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia.
Selanjutnya, ada nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Pokok pikiran, yang dimaksud pokok pikiran adalah suatu hal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum, Rechtsstaat, yang menguasai dasar hukum dengan baik yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. 4 pokok pikiran diantaranya, pokok pikiran pertama berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim. Negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga Pancasila dan penjabaran pada pembukaan. Pokok pikiran kedua berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga berbunyi, negara akan berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada sila keempat Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Selanjutnya, pokok pikiran keempat berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara. Letak pokok pikiran keempat yaitu pada sila pertama dan sila kedua Pancasila dan penjabarannya terletak pada pembukaan. Selanjutnya, pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, religiositas. Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Selanjutnya, pengertian nilai menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jahiri tahun 1999, nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Dictionary dalam Winata Putra tahun 1989, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Selanjutnya, 3 macam nilai menurut Notonegoro antara lain. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang menyangkut jasmani atau material manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini dapat dibedakan atas, yang pertama ada nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada perasaan manusia.
Yang ketiga, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak manusia. Yang keempat, nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Selanjutnya moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Yang pertama, aspek konsep moral. Yang pertama ada kesadaran moral, kesadaran hidup berdemokrasi, pengetahuan nilai moral. Yang keempat, pemahaman materi demokrasi. Lalu ada pandangan ke depan, lalu ada manfaat demokrasi ke depan. Yang ketujuh, penalaran moral. Selanjutnya, alasan senang berdemokrasi. Yang kesembilan, pengambilan keputusan. Dan yang kesepuluh, bagaimana cara hidup demokratis. Yang kedua ada aspek nilai moral. Yang pertama kata hati kita tentang hidup bebas. Yang kedua rasa percaya diri diri kita pada bebas berpendapat. Yang ketiga ada empati, kita pada orang yang tertekan. Lalu yang keempat, cinta kebaikan, cinta kita terhadap musyawarah. Yang kelima ada pengendalian diri kita terhadap kebebasan. Yang keenam ada kerendahan hati, menjunjung tinggi dan hormati pendapat lain. Perilaku moral atau moral behavior mencakup kemampuan compliance, terus ada kemauan atau will dan kebiasaan atau habit. Selanjutnya, aspek perilaku moral. Yang pertama ada kemampuan menghormati hidup demokrasi. Yang kedua ada kemauan untuk hidup berdemokrasi. Dan yang ketiga ada kebiasaan. Selanjutnya ada norma. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral, serta perilaku yang dilakukan. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, norma agama dengan sanksi dari Tuhan. Lalu ada norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Lalu yang keempat, ada norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Selanjutnya ada hubungan nilai, norma, dan moral. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut, norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan atau penegak hukum. Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah, maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Hubungan antara moral dan etika memang sangat erat sekali, dan kadangkala kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi lebih baik. Etika sendiri adalah suatu cabang filsafat, yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut. Demikianlah hubungan yang sistematik antara lain nilai, norma, dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praksis dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak memberikan paksaan terhadap warga-warganya untuk memeluk suatu agama atau berpindah ke agama lain. Yang keempat, memberikan jaminan perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. Yang kelima, negara memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama yang dianut oleh masyarakatnya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini yang pertama memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakatnya dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Yang kedua, kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Mereka berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap rakyat Indonesia. Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap warga Indonesia. Yang kedua, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tolong-menolong terhadap sesama rakyat Indonesia. Yang kelima, mencegah terjadinya kekuatan dan kekuasaan perseorangan. Dan yang keenam, tidak adanya perbedaan dan permusuhan ketika adanya perbedaan budaya dan warna kulit. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini yang pertama, hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. Yang kedua, permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini yang pertama ada kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang kedua, memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan. Selanjutnya yang ketiga, kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Selanjutnya ada pengertian nilai moral dan norma Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pengertian nilai moral dan norma, nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lainnya. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit Unesa University Press, anggota IKAPI, ISBN 978-602-449-037-9, halaman 114. Dalam kehidupan, nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Sebagai contoh, ketika suatu keluarga ingin mendambakan keluarganya menjadi orang yang baik, keluarga yang terhormat, maka mereka membuat aturan bagaimana harus berperilaku, berpakaian, bersikap, dan berbicara. Semua aturan tersebut disebut norma. Jadi, suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma itu tadi. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma atau sebuah aturan tadi, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau bersifat abstrak. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, halaman 116. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga, ada nilai dan norma. Nilai atau sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur anggotanya. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, halaman 116. Selanjutnya, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Perumusan dasar negara melibatkan banyak pemikir seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo. Masing-masing pemikir mengajukan usulan dengan argumentasi. Dalam proses tersebut, para elit bangsa mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, halaman 118-119. Selanjutnya, selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Selain ketiga fungsi tersebut, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Osman dan Alfian tahun 1996.
Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan, tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Sila-sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Meskipun Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, dalam sila-sila Pancasila belum memuat bentuk negara, lembaga negara, serta kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dalam penyelenggaraan negara. Sebagai nilai instrumental, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana negara Indonesia harus dijalankan, lembaga apa saja yang harus ada dalam negara Indonesia, hak dan wewenang dari masing-masing lembaga negara juga. Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.